Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue bakal ngebahas sebuah gamepad. Gamepad itu merupakan sebuah produk penting kalau misalkan kalian hobi banget dengan yang namanya game. Seringkali kalau misalkan kalian ngegame apalagi di PC dan pakai keyboard, itu kadang kan suka agak nggak enak ya atau agak kurang ergonomis. Nah, gamepad ini bisa banget ngebantu buat kalian mengkoordinasi gerakan dari karakter kalian atau game yang sedang kalian mainkan. Dan gamepad yang ada di Indonesia sendiri sebenarnya ada banyak varian, mulai dari yang nggak ada mereknya, dari mungkin around 30.000 sampai mungkin yang paling mahal bisa di angka 2 jutaan atau mungkin lebih. Dan kali ini gue bakal ngebahas buah gamepad yang secara price tag-nya 200.000, tapi walaupun price tag-nya tergolong ada di low end, gamepad ini menurut gue juga sebenarnya cukup oke gitu. Dan langsung aja, ini dia Rexus Gladius GX100. Jadi Rexus Gladius GX100 ini dibanderol dengan harga 230.000 sampai dengan 250.000 rupiah. Terus untuk warnanya sendiri sebenarnya dia ada dua varian warna hitam dan juga warna putih, dan itu kayak ada warna default sih. Even kalau kalian nyari PlayStation atau mungkin kalian nyari Xbox, warna paling defaultnya adalah warna hitam dan warna putih. Oke, sebelum gue mulai ulasannya, jangan lupa untuk selalu dukung Koko Jojo dengan cara klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya. Dan langsung aja kita sekarang mulai ngebahas mengenai desainnya. Oke, secara desain Rexus Gladius GX100 ini cukup mirip dengan desain yang ada di Xbox. Jadi secara layoutnya mirip, dimana dia menggunakan analog button yang ada di bawah, terus ada tombol ABXY di kanan atas, terus joystick kiri ada di bagian atas dan joystick kanan ada di bagian bawah. Terus juga untuk tombol atasnya ini dia juga lumayan mirip, dia ada dua tombol di masing-masing sisi. Cuma mungkin secara penamaan yang agak beda. Jadi kalau penamaannya ini mungkin agak mirip dengan penamaan yang ada di konsol PlayStation L1, L2, dan R1, R2. Oke, untuk ukurannya sendiri sebenarnya secara ukuran bisa dibilang cukup mirip dengan controllernya si Xbox. Cuma controller Xbox ini secara beratnya tuh agak sedikit lebih berat dibandingkan dengan Rexus Gladius GX100 ini. Jadi ini sebenarnya kontrolernya agak bisa dibilang cukup ringan buat dipakai sehari-hari. Oke, lalu untuk desain keseluruhannya, di sini dia ada naruh logo Rexus, dan di sini ini finishing bagian atasnya ini agak glossy, jadi ini agak mudah tergores. Terus di bagian sisi lainnya, sisi bawah dan juga sisi belakang, dia pakai finishingnya ini bahannya itu agak doff gitu ya. Dan ini finishingnya agak mirip mungkin dengan finishing yang ada di controller PlayStation 2 gitu atau PlayStation 1. Oke, terus untuk tombolnya sendiri ini pakai finishing glossy, dan juga ini tombol select, start, home button pakai finishing glossy. Lalu untuk tombol turbonya ini pakai bahan desainnya tuh plastik semi transparan warna biru. Lalu di sini untuk tombol ABXY ini juga dia pakai bahan plastik transparan, dimana nantinya di ABXY ini bakal muncul kayak LED gitu pas lagi dinyalain. Terus untuk joypadnya sendiri ini di bagian kiri dan bagian kanan ini dua-duanya bahannya sama dengan ada 4 titik, tapi ini nggak terlalu kelihatan, mungkin agak sedikit kecil. Mungkin untuk ngebantu buat ngarahin jari kita ada di mana. Dan ini untuk karetnya ini bisa dibilang karetnya juga bahannya agak doff gitu. Cuma gue kurang tahu juga nanti kalau dipakai dalam jangka waktu lama dia akan agak sedikit berubah atau enggak warna karetnya. Oke, lanjut ke desain belakang. Desain belakangnya sendiri juga cukup simpel. Ini nggak ada perintilan-perintilan yang terlalu penting. Dimana di sini ada pilihan buat nyalain off atau buat on. Terus di sini ada logo Rexus dengan tulisan wireless gamepad. Jadi bisa dipakai buat PC, PS3 ataupun di Android. Jadi kalau di Android kalian perlu kayak converter dongle-nya gitu. OTG ya namanya ya. Pokoknya kayak buat nge-convert biar dia bisa masuk ke colokan Type-C atau mungkin ke colokan micro USB. Oke, lanjut ke bagian atasnya. Di sini ada tombol L1 dan L2 serta R1 dan juga R2. Secara layout ini tadi gue bilang agak sedikit mirip dengan yang ada di Xbox. Cuma mungkin kalau secara bentuk tombolnya di sini agak lebih kecil atau lebih memanjang di bagian R1 maupun L1-nya. Terus juga untuk finishing dari tombol-tombol ini bahannya dari bahan doff. Dan di sini ada converternya ini digunakan untuk ngecas si
controller ini. Dan yang agak disayangkan mungkin ini masih menggunakan colokan jenis micro USB. Di Rexus ini seperti yang tadi gue bilang, dia ada terdapat lampu-lampu LED-nya, jadi mungkin bisa ngebuat controller ini bisa dibilang jadi lebih rame gitu. Jadi kalau misalkan dinyalain, dia tuh ada LED di tombol A, B, X, Y, dan juga ada di logo V-nya ini. Sedangkan di tombol turbonya ini dia nggak ada warna LED-nya sama sekali. Di controller ini juga nggak ada custom button yang biasanya terletak di bawah atau mungkin ada di sini. Jadi ini benar-benar secara layoutnya cukup normal banget sih untuk layout tombolnya. Oke, lanjut ke receiver wirelessnya. Receiver wirelessnya ini adalah receiver wireless dari Rexus, dan di sini sebenarnya dia ada warnanya tuh agak sedikit black green gitu sih, dan di sini ada kayak lobang yang bisa mungkin kalian taruh gantungan kunci biar nggak gampang hilang. Oke, dan untuk secara ukurannya sendiri, ini menurut gua adapternya ini agak sedikit terlalu besar ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai di komputer atau kalian colok di satu tempat, ini mungkin agak sedikit annoying sih, karena bentuk adapternya ini menurut gua cukup gede gitu. Oke, lanjut ke build quality dari si Rexus ini. Build quality dari Rexus ini bisa dibilang build quality-nya full dari plastik, jadi emang gak ada bahan metal sama sekali. Dan juga ini build quality-nya menurut gue juga cukup rapi. Jadi ini gak ada plastik kelebihan atau mungkin kayak plastik salah pasang. Jadi untuk finishing dan mungkin cara produksinya cukup oke. Jadi ketika dipakai ya emang bahannya berasa bagus juga seperti itu. Cuma mungkin yang agak disayangkan, dia masih pakai beberapa finishing glossy yang menurut gue ini agak gampang baret kayak di bagian tombol Rexusnya ini. Oke, lanjut ke karet joypad dari si Rexus GX100 ini. Untuk karet joypadnya menurut gua juga secara build quality cukup oke. Cuma ini gua belum pakai dalam jangka waktu lama sih. Jadi gua nggak tahu kalau dipakai dalam jangka waktu lama karet ini bakal gampang copot atau enggak. Cuman kalau ketika gua pakai sekarang, gua berasa sih karet ini cukup oke sih secara kualitasnya. Jadi kayaknya nggak gampang copot sih. Semoga nggak salah. Oke, lanjut ke build quality dari USB receivernya. Build quality dari USB receivernya ini menurut gua juga sebenarnya cukup biasa sih. Dibilang jelek enggak, dibilang bagus enggak. Cuman mungkin karena desainnya terlalu lebay ya, jadi gua kayak agak berasa agak murahan aja kelihatannya jadi ya si dongle Rexusnya ini. Oke, sekarang gua bakal ngebahas fitur dari Rexus Gladius GX100 ini. Oke, secara fitur dia menggunakan dongle receiver. Jadi si Rexus Gladius GX100 ini emang bener-bener full wireless, gak bisa kalian pakein kabel. Dan untuk koneksinya dengan si dongle receiver ini menurut gua juga cukup oke ya. Jadi ketika gua pakai buat main, gua nggak berasa ada delay yang terlalu signifikan seperti itu. Terus juga karena dia pakai wireless receiver dongle kayak gini, jadi dia koneksinya nggak bakal keganggu kayak kalau misalkan kalian pakai wireless controller yang menggunakan teknologi Bluetooth. Oke, di stick ini juga terdapat dual vibration di kiri sama kanannya. Jadi kalau kalian lagi main, walaupun dia controller wireless, itu dia bisa getar sticknya. Asalkan kalian setting si controllernya ini ke mode Xbox 360 ya, jangan ke mode PS3 gitu. Jadi gue sempat nyoba pakai di mode PS3, dia tuh nggak nyala si vibrationnya. Jadi kalau kalian main ini ya harus kalian pakai di modenya Xbox 360 atau mode PC biar si vibrationnya bisa nyala. Oke, terus juga di sini ada tombol turbo yang kalau secara fungsinya itu, jadi kalau kalian pencet tombol turbo dan kalian pencet satu tombol, dia bakal ngulangin tombol tersebut buat mencet terus-menerus. Menurut gue sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget sih tombol turbo itu, tapi ya ada di sini, jadi itu salah satu fitur yang bisa dibilang cukup nice to have. Terus di bagian logo V ini sebenarnya tuh ada 2 LED. Ada 4 LED, jadi lampu LED ini bisa jadi lampu indikator ketika si Rexus Gladius GX100 ini sedang dicas atau sedang disconnect atau sedang dalam mode PS3 atau Xbox gitu. Kebetulan untuk arti dari lampu LED-nya gue juga kurang paham karena pas lagi beli udah keburu dibuang manualnya, cuman ya biasanya gue tinggal gue nyalain habis itu gue colok aja dan dia langsung connect ke komputer gue.
Oke, kekurangan dari controller ini. Pertama-tama kekurangan yang menurut gue cukup signifikan adalah dia nggak menggunakan Type-C. Tapi bisa jadi itu untuk mungkin potong cost-nya ya. Karena menurut gue sebenarnya kalau dia pakai micro USB ini agak susah ketika kalian nyari kabelnya. Terlebih sekarang kan zamannya udah masuk ke zaman USB Type-C ya. Jadi kayaknya micro USB itu udah mulai ditinggalkan gitu, mungkin udah sangat jarang banget sih. Jadi kalau misalkan ya controller ini pakai Type-C itu bakal lebih nice lagi sih, seperti itu. Terus juga karena si controller ini menggunakan koneksi wireless dan dikoneksikan ke dongle receivernya. Jadi semisal kalau dongle receivernya ini hilang itu bakal repot banget atau mungkin bahkan ya udah controllernya jadi nggak bisa kalian pakai. Ya karena dia nggak ada penerima sinyalnya. Seperti itu. Terus juga mungkin yang agak kurang dari controller ini ya, tapi harganya 200 ribuan juga. Tapi sebenarnya agak aneh aja sih, karena gue kemarin sempat nyoba juga buat gue koneksin secara wire dan secara ajaibnya gue nggak ketemu gimana caranya dia bisa kebaca secara wire. Dan gue sempat juga coba cari-cari info, katanya dia emang koneksinya secara wireless aja sih, kayak gitu. Tapi mungkin kalau kalian ada yang tahu kenapa nggak bisa connect, kalian juga bisa tulis di kolom komentar di bawah. Siapa tahu ya nggak, lupa gue cari tahu sih, atau mungkin cara yang gue pakai salah. Seperti itu. Oke, in conclusion, pendapat gue mengenai controller ini, kalau misalkan kalian nyari sebuah controller wireless yang koneksinya cukup oke dan konsol kalian punya colokan USB, si Rexus GX100 ini bisa menjadi salah satu pilihan yang cukup oke juga. Cuma kalau mungkin kalian cari controller yang bisa dibilang on the go atau cukup portable buat dibawa kemana-mana, menurut gua controller ini kurang cocok karena dia masih pakai dongle receiver, dan kalau dongle receiver ini hilang, itu bakal jadi sebuah masalah yang cukup besar karena kalian mungkin harus beli controller baru lagi, seperti itu. Oke, gimana pendapat kalian mengenai Rexus Gladius GX100 ini? Bisa langsung kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung Kojojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya. Oke, last but not least, see you on the next video. Bye-bye.